Biasanya berapa ya siswanya yang masuk ya? Lebih dari 7 kan ya? Halo, selamat malam. Ini sudah ada 7 siswa yang sudah hadir, yang lain kemana ya? Iya, kita sudah jalan sekitar 30 menit untuk menunggu. Jadi, gimana kalau kita mulai saja materi pada malam hari ini, karena sudah lumayan ya waktu yang terbuang ya. Kira-kira nanti kurang lebih 1,5 jam kita akan membicarakan tentang peristiwa politik dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, kita mulai teman-teman sekalian. Masih ada yang mau ditunggu? Ini sudah ada siswa yang hadir, Mbak Rani, Mbak Endah, kemudian Mbak Sofia Karin, Mbak Ratih, Mbak Maifuza, Mas Dharma, kemudian Nurjana dan Taiwan 98. Jadi ini materinya cukup lumayan banyak ya. Jadi kita mulai saja teman-teman sekalian. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Selamat berjumpa lagi di kelas IPS bersama dengan saya Pak Arik selaku tutor IPS di kelas 9 semester 5. Selamat berjumpa lagi ya. Setelah kurang lebih 1 minggu kemarin saya tidak bisa masuk. Saya mengucapkan maaf sekali karena saya harus pergi ke Jakarta, ada keperluan mengurus ijazah penyetaraan yang kemarin sudah saya masukkan, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi dan saya harus datang in person ke Jakarta, sehingga saat itu saya tidak bisa mengajar teman-teman sekalian di kelas IPS. Oke. Iya, teman-teman sekalian, sampai saat ini ada yang belum bisa dengar suara saya atau masih ada kendala dalam melihat papan whiteboard serta PowerPoint yang sudah saya tampilkan atau media yang sudah saya tampilkan. Jika nanti teman-teman sekalian menemui kendala seperti itu, baik tidak bisa mendengarkan suara saya ataupun tidak bisa melihat papan whiteboard secara jelas, atau papan whiteboardnya tidak bisa bergerak, silahkan nanti saya diberitahu sehingga nanti saya bisa cross check kira-kira nanti kesalahannya atau masalahnya ada di mana. Suaranya jelas ya? Ada yang tidak bisa dengar suara saya?
Oke. Baik, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, mudah-mudahan dengan dibukanya dengan berdoa tadi, apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan manfaat bagi diri kalian sendiri maupun kepada teman-teman yang lain ya. Baik. Teman-teman sekalian, kita akan mulai materi pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan masuk materi sejarah, di mana sejarah adalah salah satu dari cabang ilmu IPS yang akan kita pelajari di kelas 9 ini. Ya, seperti yang sudah saya katakan di awal ataupun pada saat saya memberikan link kelas, bahwa di situ tertuliskan bahwa malam hari ini kita akan belajar sejarah tentang peristiwa politik dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi peristiwa ini yang akan kita pelajari ini adalah peristiwa setelah Indonesia merdeka. Gitu ya, selama kurang lebih 1,5 jam real time ya, nanti kita akan belajar tentang peristiwa politik apa saja dan bagaimana perjuangan dari bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang memang sudah ada di tangan ya. Oke, kita mulai. Baik, ini adalah pendahuluannya. Jadi setelah kita berhasil sebagai bangsa Indonesia yang menegakkan kemerdekaan dari berbagai macam agresi atau serangan dari pihak luar atau pihak asing ya, karena memang penjajah itu kan berasal dari luar ya, kita dihadapkan kepada ancaman yang timbul dari dalam negeri. Jadi setelah bangsa lain menjajah sekian ratus tahun di negara kita, dan akhirnya negara Indonesia sudah mencapai titik kejayaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu dikumandangkannya proklamasi 1945, proklamasi kemerdekaan. Ternyata penjajahan atau kejadian-kejadian untuk memecah belah negara Indonesia itu tidak berhenti. Justru malah ancaman dari dalam negeri sendiri ya, dari oknum-oknum dalam negeri sendiri, bangsa Indonesia sendiri dipecah belah seperti itu ya. Agresi dari bangsa lain atau serangan penjajahan lain sudah hilang, sudah mundur ya, tetapi ancamannya justru dari dalam negeri. Oke, di samping ancaman dari dalam negeri yang timbul, sementara itu kita juga dihadapkan kepada sikap Belanda yang ingkar janji dengan tidak segera menyerahkan Irian Barat kepada kita. Nah, itu merupakan sebuah polemik sendiri pada masa Indonesia setelah atau pasca kemerdekaan 1945, yaitu tentang perebutan Irian Jaya, Irian Barat yang dikuasai Belanda pada saat itu. Pada saat Belanda menjajah Indonesia, semuanya kan wilayah dikuasai, tetapi setelah Belanda mengaku kalah dan memberikan kesempatan bangsa Indonesia untuk merdeka, akhirnya Belanda itu masih memiliki trik-trik jahat untuk menjajah Indonesia. Salah satunya adalah tidak menepati janji dalam menyerahkan Pulau Irian kepada negara Indonesia, karena waktu itu kan dipecah-pecah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adanya pemberontakan PKI pada tahun 1948. Kemudian pemberontakan lain seperti pemberontakan DITII dan pemberontakan PKI lagi tahun 1965. Jadi banyak sekali pemberontakannya. Dan peristiwa ini telah mengganggu keamanan dalam negeri dan mengacaukan kedaulatan rakyat kita. Ini adalah yang akan kita bahas. Jadi pemberontakan dalam negeri yang mengacaukan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena semua itu terjadi berbagai peristiwa politik yang diciptakan sengaja oleh pihak Belanda. Jadi dalam semua ini adalah tidak lain dibalik
kejadian-kejadian yang banyak dan rumit itu adalah Belanda di balik semuanya. Jadi Belanda memang mungkin secara tidak langsung tidak turun tangan secara langsung ya ke Indonesia seperti sebelum-sebelum proklamasi langsung tembak menembak langsung menjajah gitu, enggak. Mereka mulai menggunakan cara-cara cerdik, yaitu menyusup dan mempengaruhi orang-orang atau oknum-oknum yang ada di dalam atau rakyat Indonesia itu sendiri, sehingga mudah dipengaruhi. Dan memang peristiwa-peristiwa itu sengaja diciptakan oleh pihak Belanda untuk mengacaunya. Nah, merupakan kegiatan politik untuk menjajah kembali bangsa Indonesia, ya jelas. Semua itu merupakan kegiatan politik-politik yang digunakan oleh Belanda untuk kembali lagi ke Indonesia untuk menjajah. Upaya politik tersebut mendapatkan perlawanan dari bangsa kita. Jadi memang bangsa Indonesia itu tidak tinggal diam, tetap aja melawan. Cuman dibandingkan dengan perlawanan yang sebelumnya, karena yang kita lawan itu kan bangsa asing. Nah, sekarang kita melawan bangsa Indonesia sendiri gitu, yang notabene tadinya kita bersatu padu untuk mengusir penjajah, tetapi akhirnya kita melawan bangsa-bangsa dari dalam negeri kita sendiri gitu ya. Perlawanan itu berupa perjuangan diplomatik sampai dengan perlawanan fisik dan bersenjata. Kalau sebelum proklamasi 1945 itu kebanyakan perlawanan terhadap penjajah itu kan dilakukan dengan fisik ya. Jadi adu tempur menggunakan bambu runcing, kemudian hantam-hantam pakai batu dan sebagainya, silat dan sebagainya. Tetapi kalau yang sekarang ini sudah dimodifikasi perjuangannya dengan perjuangan diplomatik, artinya dengan perundingan-perundingan, karena memang bangsa Indonesia sudah tidak lagi bodoh ya. Jadi muncul cendekiawan-cendekiawan ataupun politisi-politisi ada orang-orang yang memang sudah memiliki pendidikan yang bagus dan diplomasi yang sangat baik untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tetapi dalam perjuangannya banyak sekali pahlawan yang gugur. Ya, peristiwa politik ini juga perlu kita pelajari untuk memahami bagaimana bangsa kita gigihnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, supaya nilai nasionalisme dalam diri kita itu semakin tumbuh, sikap cinta terhadap Indonesia, cinta terhadap tanah air juga semakin dalam gitu ya, dari mengilhami peristiwa-peristiwa politik yang terjadi pada masa dulu, sehingga kita perlu mempelajari semua itu di pelajaran IPS ini untuk menanamkan kita sejak dini ya, sejak kita mempelajari sejarah ini ya, jadinya kita bisa mulai dig out atau menggali lagi gitu ya rasa cinta terhadap tanah air Indonesia itu sendiri. Oke, setelah kita menyatakan kemerdekaan, ternyata pihak Belanda itu tidak senang kita merdeka ya. Ya namanya juga otak-otak penjajah gitu. Walaupun sudah dijajah kurang lebih 350 tahun, kemudian akhirnya bangsa Indonesia itu merdeka, tetapi tidak serta-merta Belanda itu merasa puas karena tidak berhasil untuk menguasai atau mendapatkan Indonesia sendiri. Jadi mereka melakukan upaya militer dan diplomasi untuk merebut kembali kemerdekaan negara kita. Jadi upaya fisik ataupun upaya perundingan-perundingan secara politik itu dilakukan oleh bangsa Belanda sana demi menguasai kembali kemerdekaan negara Indonesia. Oke, kita awali dengan mendaratnya kembali di Indonesia ya. Jadi Belanda menjajah bangsa Indonesia atau bangsa kita ini tujuannya untuk mengeruk kekayaan kita, karena memang negara Indonesia ini terkenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dari minyak bumi, kemudian hasil alam, rempah-rempah, itu tiada habisnya. Sebab apa? Sebab mereka sudah paham semboyan. Jadi di bumi Indonesia ini apapun yang kita tanam tumbuh, apapun tuh ada ya. Surganya dunia ada di Indonesia. Jadi apa-apa memang ada di sana, sehingga
Dengan kabar tersebut, bangsa Belanda ini yang dari dulu memang negaranya sudah maju ya di Eropa sana, dia ingin memperluas wilayahnya, salah satunya ingin menguasai bangsa Indonesia. Oke. Kenapa Mas Dharma? Jelas. Oh iya. Oke. Kemudian tepatnya pada tanggal 23 Agustus 1945, Inggris bersama tentara Belanda itu mendarat di Sabang, atau tepatnya di Aceh sana, ujung barat utara, yaitu sorry. Jadi pada waktu itu tanggal 23 Agustus 1945, Inggris dan Belanda itu mendarat di Sabang, Aceh. Kemudian 1 September 1945, tentara Inggris selaku wakil sekutu itu tiba di Jakarta dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada sekutu. Kemudian kehadiran tentara sekutu ini diboncengi oleh organisasi NICA atau yang disebut dengan Netherlands Indies Civil Administration atau pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J. van Mook atau Van Mook ya terkenalnya. Jadi ini adalah oknum-oknum yang menjadi pentolan tentara Inggris dan Belanda dalam misinya mendarat kembali ke Indonesia. Jadi kedua orang tersebut dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942. Jadi Ratu Wilhelmina ini adalah Ratu Inggris tentang konsepsi kenegaraan. Tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Jadi dulu itu perebutan Indonesia itu adalah di dua tangan ya, di dua kubu yang berbeda, yaitu kubu Jepang dan Belanda. Jadi Jepang dan Belanda itu saling bermusuhan dan saling baku hantam untuk merebut Indonesia. Pada saat itu ya terjadi pemboman di Jepang ya, sehingga Jepang menyerahkan Indonesia untuk merdeka, tapi setelah itu Belanda malah balik lagi ke Indonesia ya. Kemudian pidato Ratu Wilhelmina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang diantara anggotanya adalah kerajaan Belanda dan kerajaan Hindia Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda. Jadi Indonesia ini akan dibuat sebagai kerajaan Hindia Belanda ya, yang dipimpin langsung oleh Ratu Belanda. Ini adalah peristiwa tentang penjajahan juga. Niat sebenarnya mereka ingin menguasai lagi bangsa Indonesia. Untuk itu bangsa kita melakukan perlawanan setelah peristiwa proklamasi. Nah, peristiwa yang pertama adalah pertempuran melawan Sekutu dan NICA. Sekutu ini adalah orang-orang Belanda dan Inggris ya. Karena terjadinya peperangan, maka situasi keamanan ibu kota Jakarta memburuk. Karena Belanda dan Inggris datang ke Jakarta waktu itu ingin mengadakan perundingan, tetapi bangsa Indonesia ini sudah mencium bau-bau yang tidak enak ya. Mereka sepertinya ingin sekali merebut Indonesia kembali. Setelah itu bangsa Indonesia bersepakat di Jakarta melawan Sekutu yang datang ke Jakarta bersama rombongan organisasi NICA. Oke. Dalam pertempuran tersebut pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta dengan menggunakan kereta api pindah kemudian ke Jogja, sekaligus memindahkan pula ibu kota negara Indonesia ke Jogja. Jadi pada saat Jakarta itu mengalami situasi yang buruk saat itu, Presiden Soekarno dan serta Wakil Presiden Bung Hatta itu mempunyai inisiatif untuk memindahkan kota Jogja, memindahkan ibu kota negara Indonesia itu ke Jogja karena situasi Jakarta yang memburuk.
Pemindahan ke Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api. Nah, kereta apinya itu dinamakan atau disingkat sebagai kereta api luar biasa atau KLB. Karena jadwal perjalanan khusus mengangkut presiden dan wakil presiden dengan rombongannya yang disediakan oleh Jawatan Kereta Api atau DKA yang sekarang menjadi PT KAI ya. Nah itu sejarahnya kenapa menjadi PT KAI. Apa saja pengaruh terhadap sistem pemerintahan negara kita? Ya tentu saja terjadi perubahan besar dalam pemerintahan Republik Indonesia dari pengaruh-pengaruh Belanda tersebut, yaitu antara lain Republik Indonesia yang tadinya sistem pemerintahannya adalah presidensial itu menjadi sistem parlementer yang kemudian memungkinkan perundingan adanya pihak Republik Indonesia dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sultan Syahrir yang merupakan salah satu tokoh politik di Indonesia ya, itu dinilai sebagai seorang yang moderat atau seorang intelek dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang. Ya, Sultan Syahrir ini dianggap sebagai seseorang yang memiliki peran penting di Indonesia ya, sehingga orang dari bangsa lain seperti Belanda, Inggris itu tidak suka dengan orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, punya semangat perang, kemudian sangat cinta tanah air begitu ya, tidak senang ya mereka. Kemudian pada tanggal 14 November 1945, Sultan Syahrir yang seorang sosialis itu juga dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik. Ya, bertepatan dengan naik daunnya Partai Sosialis di Belanda. Sistem pemerintahan kita dirubah. Kemudian dilakukan adanya asas diplomatik dengan tujuan tetap mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 4 Desember 1945, Syahrir mengumumkan bahwa pemerintahannya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Tanggal 10 Februari 1946, pemerintahan Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknya yang menawarkan mendiskusikan dengan wakil-wakil republik yang diberikan kuasa. Kemudian pada bulan April dan Mei 1946, Syahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia yang pergi berunding dengan pemerintahan Belanda di Hoek-Beloeuf. Kemudian Belanda menawarkan untuk mengakui pemerintahan secara de facto. De facto itu secara mutlak ya. Republik atas bagian Jawa dan Madura yang belum pernah di bawah perlindungan pasukan sekutu, Syahrir menolak tawaran itu. Tidak dapat menerima syarat-syarat ini, konferensi itu bubar dan kembali pulang ke tanah air. Jadi Belanda ini menawarkan untuk mengakui pemerintahan secara de facto Republik Indonesia yang terdiri atas Jawa dan Madura saja. Ya, tentu saja Syahrir sebagai orang Indonesia menolak tawaran itu yang mengadakan perundingan, tidak dapat menerima syarat-syarat itu sebenarnya seperti itu, sehingga konferensi ini bubar dan kembali pulang ke tanah air. Namun usaha diplomatik Syahrir tersebut menimbulkan kesan yang sudah terlanjur dicap sebagai pengkhianat yang menjual tanah airnya sendiri. Jadi si Syahrir ini kan datang ke Belanda ya, merundingkan tentang tawaran-tawaran Belanda tersebut. Tetapi bangsa Indonesia sudah mengecap sendiri bahwa dengan Syahrir pergi ke Belanda tersebut, dia dicap sebagai pengkhianat yang menjual tanah airnya ke Belanda. Kemudian Syahrir ditahan, diamankan oleh
kelompok pejuang di rumah peristirahatan seorang pangeran Solo dan ditahan di sana dengan pengawasan. Selain itu, komandan batalion setempat juga ditahan oleh kelompok yang tidak senang dengan upaya diplomatiknya di Surakarta. Dan akhirnya tanggal 3 Juli 1946 Syahir dibebaskan dan pada tanggal 14 Agustus 1946. Soalnya ini salah ya. Jadi tanggal 3 Juli 1946 ini komandan batalionnya yang ditahan. Dan Syahir ini dibebaskan pada tanggal 14 Agustus 1946. Ternyata Syahir diminta kembali untuk membentuk kabinet. Selanjutnya tanggal 2 Oktober 1946 Syahir kembali menjadi Perdana Menteri. Ya, pihak Belanda itu terus-menerus melakukan upaya memecahkan negara kita. Pada bulan Juli 1946, krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah menguasai sebelah timur Nusantara, yaitu daerah Papua sana. Dalam bulan Juni itu diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino, Sulawesi di bawah Dr. Van Mook, dan minta organisasi-organisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian: Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Timur Raya. Jadi di konferensi Malino ini Dr. Van Mook itu memimpin konferensi, meminta organisasi-organisasi di seluruh wilayah Indonesia masuk ke dalam 4 bagian negara ataupun bagian-bagian yang sudah dibentuk oleh negara Belanda untuk memecah belah Indonesia, yaitu terdiri dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Timur Raya. Belanda melakukan kejahatan kemanusiaan yang dikenal sebagai peristiwa Westerling atau pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan pasukan Belanda, yaitu Depot Special Troepen dengan pimpinan Westerling, yang terjadi pada tahun 1946 bulan Desember hingga Februari 1947 selama operasi militer counter-insurgency atau penumpasan pemberontakan. Gila ya. Selamat malam Mbak Susi, silakan masuk. Selain itu, peristiwa yang lain setelah peristiwa tersebut adalah Perjanjian Linggarjati. Jadi setelah satu peristiwa politik selesai, masih ada lagi peristiwa-peristiwa lain yang menyusul. Karena memang Belanda ini tidak pernah rela dalam memecah belah negara kita Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada Perjanjian Linggarjati. Jadi pemerintah Belanda ini terus melakukan usaha untuk memecah belah negara Indonesia. Kali ini pemerintah Belanda menunjuk 3 orang komisi jenderal mereka itu datang ke Jawa untuk membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil Republik. Jadi penjajahannya memang lebih ke perundingan terus ya. Perundingan atau perjanjian itu diselenggarakan pada bulan Oktober dan November 1946 di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus, Lord Killen, bertempat di Bukit Linggarjati dekat Cirebon, Jawa Barat. Dalam persetujuan Linggarjati tanggal 15 November 1946 menelurkan isi bahwa Belanda itu mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan kesepakatan Linggarjati itu menyebutkan bahwa Belanda itu harus meninggalkan wilayah de facto yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera itu paling lambat 1 Januari 1949. Setelah itu, Republik Indonesia dan Belanda itu akan bekerja sama dalam membentuk
negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Ya, jadi dalam perundingan Linggarjati ini Republik Indonesia ini akan dan Belanda itu mengadakan kerjasama membantu negara Indonesia Serikat dengan nama RIS yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Berarti kan wilayah Nusantara yang seluruhnya sekarang itu ada 37 provinsi sekarang, itu dulunya itu yang diakui Belanda sebagai Republik Indonesia itu hanya wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Seperti Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya itu menjadi punyanya Belanda, sehingga waktu itu negara Republik Indonesia Serikat ini salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia, dan pulau-pulau yang lain itu masih ada di bawah penguasaan Belanda itu sendiri. Republik Indonesia Serikat dan Belanda itu akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Jadi harapannya dulu ya, Indonesia ini ingin digabungkan dengan negara Belanda sana dengan disebut Uni Eropa. Uni Indonesia Belanda, bukan Uni Eropa ya. Jadi bayangkan kalau misalnya Indonesia ini diakuisisi Belanda waktu itu ya. Saya nggak tahu, kita nggak tahu ya, mungkin negara Indonesia seperti apa gitu. Jadi di negara Asia tuh ada negara bagiannya Belanda yang di Eropa sana. Seperti itu. Tapi memang janganlah, karena kita punya bangsa sendiri yang seharusnya memang mempertahankan negara Indonesia itu sendiri. Untuk ini, Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Nah, dari itu kan tadi sudah saya katakan ya bahwa Belanda itu hanya mengakui wilayah Indonesia itu hanya sebatas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang lainnya itu ada di wilayah kekuasaan Belanda menurut mereka. Jadi untuk ini Kalimantan Timur Raya itu merupakan salah satu komponen dari Uni Indonesia Belanda sendiri. Sebuah majelis kemudian didirikan yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Akhirnya Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda bersama dengan Belanda, Suriname, dan Curaçao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan, dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan. Adapun makna perjanjian Linggarjati tersebut, satu, perubahan ketatanegaraan yaitu menjadi negara Indonesia Serikat, jelas. Adanya pro dan kontra pada rakyat Indonesia yang melahirkan sejumlah peristiwa yang cenderung ingin menolaknya. Jadi makna dari perundingan Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra bagi rakyat Indonesia sendiri. Ada sebagian yang menyetujui bahwa Indonesia ini gabung dengan Uni Indonesia Belanda. Ada yang tidak setuju dengan cara menolaknya. Kemudian SN Kartosuwiryo itu ditunjuk sebagai salah satu dari 5 anggota Masyumi dalam komite eksekutif yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang tersebut. Kepergiannya dikawal oleh para pejuang Hizbullah dari Jawa Barat. Sementara itu Dokter bukan Haji ya, ini singkatan Van Mook yang diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Terwujudnya negara Indonesia Timur dengan Presiden Sukowati lewat konferensi Denpasar 18 hingga 24 Desember 1946. Kemudian 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati itu ditandatangani di Batavia dan ditentang oleh Partai Masyumi yang tidak menyetujui semua negara-negara bagian yang dibentuk oleh bangsa Belanda. Unsur pejuang Republik Indonesia banyak yang tidak dapat menerima, bahkan mereka berpendapat bahwa dengan sering
terjadi kekacauan, hasil perjanjian tersebut itu sangat sulit untuk dilaksanakan, justru mengakibatkan banyak sekali kekacauan. Jelas. Nah, setelah itu adanya peristiwa politik lainnya, yaitu pembentukan negara bagian. Belanda ini terus-menerus melakukan usaha mengganggu kemerdekaan Indonesia dengan cara mengusahakan terbentuknya negara bagian dengan menjadikan Indonesia sebagai negara serikat. Perlu diperhatikan bahwa Van Mook sebagai gubernur Hindia Belanda yang tadi dipilih dan dilantik, yang merencanakan semua itu ya, artinya merencanakan tentang pembentukan negara bagian tersebut. Pembentukan negara bagian ini justru dilakukan pada saat bangsa Indonesia ini baru merdeka, teman-teman sekalian. Usaha Belanda kurun waktu dari 46 hingga tahun 48 itu menjadikan Indonesia sebagai negara serikat dengan membentuk negara-negara bagian. Akhirnya mereka itu berhasil ya membentuk negara-negara bagian di Indonesia itu selama kurang lebih 2 tahun, sejak tahun 1946 hingga 1948. Usaha itu dilakukan sejak diselenggarakan konferensi Malinau tadi di Sulawesi Selatan pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946. Upaya ini kemudian berhasil menumbuhkan perpecahan di kalangan bangsa kita dengan munculnya pro dan kontra untuk setiap usaha Belanda yang berusaha untuk mengacaukan bangsa Indonesia itu sendiri. Berikut adalah penjelasan tentang negara serikat atau negara bagian-bagian bentukan Belanda, atau biasa disebut dengan negara boneka ya. Yang pertama, negara Indonesia Timur atau disebut dengan NTT, dipimpin oleh Cokorda Gede Raka Sukawati atau Presiden Sukawati tadi ya, yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Jadi ada negara-negara bagian yang disebut sebagai negara Indonesia Timur yang dipimpin oleh Presiden Sukawati yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Kemudian negara Pasundan, ada yang namanya negara Pasundan yang diproklamasikan negara Pasundan sendiri pada tanggal 4 Mei 1947. RAA atau Raden Ajeng Wiranatakusuma sebagai wali negara untuk wilayah Pasundan dan sekitarnya. Itu dua negara bentukan Belanda. Kemudian ada lagi negara Madura yang dibentuk tanggal 23 Januari 1948 dengan RAA Cakraningrat sebagai wali negara yang meliputi wilayah-wilayah Madura dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Kemudian ada juga negara boneka bentukan Belanda, yaitu negara Sumatera Timur yang dibentuk pada tanggal 24 Maret 1948 dengan Dr. Tengku Mansur sebagai wali negara untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Jadi ada juga nama negara bagian yaitu negara Sumatera Timur yang dibentuk pada tanggal 24 Maret 1948 dengan Dr. Kok salah mulu sih? Dengan Dr. Tengku Mansur sebagai wali negara untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Selain itu juga ada negara Jawa Timur yang didirikan pada tanggal 26 November 1945 dengan Ahmad Kusumonegoro sebagai wali negara, dengan wilayah negara Jawa Timur ini yaitu wilayah Jawa Timur seperti sekarang ini ya. Oke, itu tadi adalah negara-negara bentukan Belanda. Baik, dari peristiwa-peristiwa kebijakan-kebijakan ataupun perundingan-perundingan yang banyak sekali Bapak ini. Saya sudah persiapkan 75 slide
Dan itu pun sudah saya ringkas sekali ya. Jadi ya nanti selebihnya kalian bisa baca sendiri. Baik. Dari apa namanya ya? Dari perundingan-perundingan yang diusulkan oleh bangsa Belanda tadi ya, banyak kemudian menimbulkan peristiwa-peristiwa politik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia atau dalam menyerang bangsa Belanda itu sendiri. Seperti yang pertama adalah agresi militer 1. Agresi militer 1 ini adalah salah satu serangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam upaya melawan bangsa Belanda. Ya, semangat pemerintah Belanda dalam menguasai kembali negara kita ini semakin menguat. Terlebih, berbagai tindakan politik tidak berhasil sesuai dengan tujuan mereka. Bahkan sebaliknya, banyak yang merugikan mereka di mata dunia. Jadi, peristiwa-peristiwa politik yang sengaja ditawarkan oleh bangsa Belanda ini tidak menyurutkan bangsa Belanda tersebut dalam menguasai Indonesia, padahal banyak dari tindakan-tindakan politik yang mereka lakukan itu tidak berhasil. Ya. Hal ini tampak dengan melancarkan ancaman kekerasan bersenjata. Kemudian pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda ini mengirimkan nota ultimatum yang harus dijawab pada dalam 14 hari. Isi ultimatum Belanda, karena dia sudah geram ya, banyak orang Indonesia yang kemudian tidak setuju dengan apa yang mereka rundingkan atau mereka tawarkan kepada bangsa Indonesia. Yang pertama, isi ultimatumnya adalah membentuk pemerintahan bersama. Belanda itu masih tetap ngotot menawarkan untuk membentuk pemerintahan bersama bangsa Indonesia, kemudian mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama. Kemudian isi yang lain adalah Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah yang diduduki Belanda. Gimana tuh kok bisa seperti itu? Kemudian menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah-daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda, serta menyelenggarakan pemilikan bersama atas impor dan ekspor. Gimana orang semuanya itu milik Indonesia kok dia tuh kepentingannya pengennya bersama. Ultimatumnya aneh. Jadi ya ini yang kemudian membuat bangsa Indonesia itu melakukan perlawanan ya. Akhirnya, Perdana Menteri Zahir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi tetap menolak kepemerintahan secara bersama-sama ya. Jawaban ini kemudian mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik. Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, kemudian Belanda itu terus mengembalikan ketertiban dengan tindakan-tindakan kepolisian. Tanggal 20 Juli 1947, tengah malam tepatnya tanggal 21 Juli 1947, mulailah pihak Belanda itu melancarkan aksi polisionil. Jadi mulai melakukan agresi atau gencatan senjata ya. Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali, di mana mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Kemudian pasukan yang bergerak di Jakarta dan di Bandung untuk menduduki Jawa Barat. Dari Surabaya untuk menduduki Madura dan ujung timur. Mereka sudah menempatkan orang-orang atau tentara-tentara Belanda di tempat-tempat strategis untuk menyerang Indonesia. Kemudian gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil untuk mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda akhirnya menguasai semua pelabuhan di daerah Jawa. Di Sumatera pun juga terjadi seperti itu. Perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batu bara di sekitar Palembang, dan daerah Padang juga diamankan. Melihat aksi Belanda yang seperti itu, yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati, membuat Syahir ini bingung dan putus asa. Maka pada bulan Juli 1947, dengan terpaksa mengundurkan diri,
dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara Republik Indonesia dan Belanda. Jadi Sahir ini sebenarnya disesatkan atau hanya diperalat aja oleh Belanda ya. Dan akhirnya menyadari semua itu, Sahir mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Bagi pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan waktu itu ya. Bagi Belanda setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menimbulkan keinginan untuk melanjutkan aksinya kembali. Ya, beberapa orang Belanda termasuk Van Mook berkeinginan merebut Jogja dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak. Tetapi pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya tidak menyukai aksi-aksi atau agresi ini, serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik Indonesia. Nah, akhirnya agresi militer satu ini berakhir pada bulan Juni. Amir Sarifuddin yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan menjadi Perdana Menteri menggantikan Syahir pada akhirnya. Penggantian atas pertimbangan politik Perdana Menteri ini akan mampu mengatasi gejolak politik yang merupakan akibat dari agresi militer Belanda. Setelah agresi militer Belanda I, ada peristiwa politik lain yang disebut Perjanjian Renville. Sementara peperangan sedang berlangsung, ya masih berperang terus, Dewan Keamanan PBB atas desakan Australia dan India mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947. Setelah itu mendirikan suatu komisi jasa-jasa baik yang terdiri dari wakil-wakil Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk menengahi perselisihan tersebut. Tanggal 17 Agustus 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat yaitu kapal Renville yang ternyata menghasilkan persetujuan lain yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih yaitu antara Indonesia dan Belanda. Akan terjadi perdamaian yang mempersiapkan berdirinya zona demilitarisasi Indonesia Serikat akan didirikan, tetapi atas garis yang berbeda dari persetujuan Linggarjati karena hal itu menentukan apakah berbagai kelompok di pulau-pulau besar ingin bergabung dengan Republik atau beberapa bagian dari federasi yang direncanakan kedaulatan Belanda akan tetap atas Indonesia sampai diserahkan pada Indonesia Serikat. Jadi perjanjian ini adalah untuk menarik pulau-pulau kecil yang tadinya sebagai negara-negara bagian Belanda itu untuk bergabung di negara Indonesia atau tidak. Kemudian pada tanggal 19 Januari ditandatanganilah persetujuan Renville. Kemudian di situ disebutkan juga wilayah Republik Indonesia selama peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati, hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah, Jogja dan 8 kepresidenan dan ujung barat Pulau Jawa, Banten yang tetap menjadi Republik Indonesia. Dalam hal ini, pengaruh agresi militer satu dan perjanjian Renville itu menyebabkan jatuhnya pemerintahan Amir Sarifuddin. Anggota kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika perjanjian Renville itu ditandatangani. Disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Terus kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soekarno yang memimpin satu kabinet presidensial darurat sejak tahun 48 hingga 49, di mana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno dan Presiden sebagai Presiden ya. Jadi selama kurang lebih 45 tahun 45 sampai 49 itu banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa politik. Boleh Mbak, silakan. Ternyata perjanjian Renville ini tidak lebih baik daripada perundingan Linggarjati. Kedua belah pihak menuduh masing-masing melanggar perdamaian, dan Indonesia menuduh Belanda mendirikan blok
blok-blok yang dimaksud memaksanya untuk menyerah. Jadi perjanjian Renville ini malah membuat antara Belanda dan Indonesia itu saling tuding satu sama lain, mengingkari perjanjian ya. Bulan Juli 1948, kemudian Komisi Jasa-Jasa Baik yang masih ada di tempat mengawasi pelaksanaan persetujuan itu melaporkan bahwa Indonesia mengeluh akan gencatan senjata yang berulang-ulang. Terjadilah agresi militer yang kedua. Belanda melakukan kembali aksi bersenjata. Hal ini untuk menekan para pejuang kemerdekaan Indonesia yang seperti dilakukan pada agresi militer yang pertama ya. Agresi militer yang kedua ini dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Jogja. Kenapa Jogja yang diserang? Karena memang ibu kota Indonesia pada saat itu masih dialihkan ke Yogyakarta. Akhirnya Presiden Soekarno itu juga ditangkap. Oke, silakan. Selain itu, Muhammad Hatta serta Sahir dan juga tokoh-tokoh lainnya juga ditangkap. Yang akhirnya juga membuat ibu kota yang ada di Yogyakarta itu lemah dan jatuh. Setelah itu, melihat ibu kota Yogyakarta, ibu kota negara Indonesia yang berada di Yogyakarta jatuh, membuat Indonesia itu membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawironegara. Kemudian setelah itu terbentuklah perjanjian Rom-Royen dari agresi militer yang kedua tersebut yang mendapatkan perhatian dari pihak internasional karena serangan-serangan Belanda yang membuat Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta itu jatuh sehingga membuat pemerintahan darurat militer di Sumatera itu mendapat tanggapan dari pihak internasional. Masyarakat internasional, terutama Amerika Serikat, itu melakukan tekanan kepada Belanda. Amerika Serikat mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda bila Belanda itu tidak menghentikan agresinya. Akhirnya dengan terpaksa, Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati perjanjian Rom-Royen. Bersama dengan itulah dilakukan serangan umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI itu masih mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan. Jadi setelah Yogyakarta waktu itu sebagai ibu kota negara Indonesia diserang sama Belanda ya, bertepatan dengan perundingan atau perjanjian Rom-Royen, ternyata Indonesia itu sudah membentuk kelompok perlawanan yang biasanya dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949 yang dipimpin langsung oleh Kolonel Soeharto sebagai pembuktian sebenarnya itu sebagai pembuktian ke masyarakat internasional bahwa negara Indonesia ini memiliki TNI atau tentara-tentara yang masih memiliki power yang cukup kuat untuk mengalahkan Belanda ya. Kemudian dukungan terhadap usaha kemerdekaan bangsa kita itu didukung oleh pihak lain. Kemudian perlu kita ketahui sejak tahun 1945 hingga 1948, Persatuan Kedaulatan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun supply yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial. Jadi kita juga mendapat dukungan dari Australia sebagai negara tetangga kita ya, di bawah, kalau dari peta itu di bawah negara kita, bahwa
kalau misalnya Belanda ini tidak menghentikan gencatan-gencatan senjata atau agresi-agresinya ataupun tetap melakukan penjajahan yang sangat mengerikan tersebut, Australia ini mengancam untuk menghentikan segala bentuk pelayaran yang dilakukan Belanda di sekitar pelayaran Australia, Indonesia, dan sebagainya. Sehingga kalau tidak ada bentuk pelayaran yang dilakukan oleh Belanda, otomatis dukungan-dukungan logistik barang-barang yang diperlukan Belanda ini akan berakhir. Sehingga membuat akhirnya Belanda melakukan politisi lain yang dikenal sebagai konferensi meja bundar. Konferensi adalah sebuah pertemuan politik antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi meja bundar tersebut menghasilkan kesepakatan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, dan Irian Jaya akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, selang 4 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika sovereignty overdraft atau penyerahan kedaulatan ini ditandatangani di Istana Dam di Amsterdam di Belanda. Oke, itu tadi adalah peristiwa-peristiwa politik penting yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Belanda dalam rangka merebut kembali daerah jajahan mereka yang sempat dikacaukan oleh Jepang ya waktu itu, sehingga Indonesia sempat memproklamirkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Banyak sekali ya, kurang lebih dari 5 peristiwa politik yang dialami oleh bangsa Indonesia, termasuk agresi-agresi gencatan senjata yang dilakukan oleh Belanda, serta perjanjian-perjanjian dan perundingan-perundingan lainnya gitu. Setelah perundingan-perundingan atau perjanjian-perjanjian dari Belanda yang menginginkan wilayah Indonesia menjadi daerah jajahannya, terjadilah pemberontakan dalam negeri yang justru lebih kuat ya dalam memecah belah negara Indonesia. Yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun. Ya, awalnya munculnya pemberontakan pemberontakan dalam negeri yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI ini bermula pada tahun 1948 di Madiun. Awalnya merupakan keinginan Amir Syarifuddin untuk menjatuhkan Kabinet Hatta di Surakarta pada tanggal 26 Februari 1948. Yaitu dengan cara penggalangan kekuatan massa untuk melakukan pemberontakan. Kemudian tanggal 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin ini membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang anggotanya berasal dari Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, serta Pesindo, FBI dan SOPSI. Itu nama partai-partainya yang berkoalisi. Front Demokrasi Rakyat yang dibentuk tadi itu melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama, membentuk Front Nasional melalui parlemen untuk mempersatukan berbagai kekuatan sosial dan politik dalam rangka menjatuhkan Kabinet Hatta. Kemudian mulai menghasut rakyat yang berwawasan sempit agar tidak percaya kepada pemerintah dengan cara mogok kerja secara umum,
dan berbagai bentuk pengacauan. Jadi mereka sasarannya adalah rakyat-rakyat yang tidak memiliki pendidikan tinggi sehingga mudah dipengaruhi ya. Kemudian menarik pasukan yang pro terhadap Front Demokrasi Rakyat atau FDR dari medan pertempuran untuk memperkuat wilayah yang telah dibina. Serta yang terakhir menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta sebagai daerah liar dalam rangka mengalihkan perhatian Tentara Nasional Indonesia. Jadi waktu itu Front Demokrasi Rakyat ini melakukan berbagai macam tindakan yang intinya mempengaruhi rakyat-rakyat Indonesia supaya tidak pro lagi terhadap negara Indonesia, serta menimbulkan atau membuat kekacauan-kekacauan terutama di daerah Surakarta sehingga mengalihkan perhatian TNI yang berbasis di mana-mana untuk mengamankan daerah Surakarta sehingga Front Demokrasi Rakyat ini bisa mudah dalam melakukan penyerangan. Nah, kemudian dalam waktu singkat seluruh unsur FDR menggabungkan diri dengan PKI. Kemudian menunjuk Musa dan Amir Sarifuddin sebagai ketua dan sekretaris pertahanan. Kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan di sekitar Jawa Tengah meliputi meningkatkan propaganda tentang PKI, menghasut rakyat agar anti pemerintah, kemudian mengadu domba antara Kesatuan Tentara Nasional Indonesia sehingga dalam tubuh TNI tersebut timbul bentrokan satu sama lain. Atas strategi tersebut maka terjadilah kekacauan dan saling mencurigai antar kelompok. Terjadi pemberontakan TNI dalam tubuhnya sendiri antara PKI dan pro pemerintah. Jadi mengadu domba TNI. Kemudian pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto untuk mengatasi internal TNI. Jadi pemerintah mengetahui kekacauan TNI tersebut, akhirnya mendelegasikan Gatot Subroto sebagai ketua dalam mengatasi internal atau kekacauan yang terjadi dalam tubuh TNI tersebut. Akhirnya 17 September 1948 pasukan pro PKI berhasil dipaksa mundur dari Surakarta dan TNI berhasil membebaskan kota Madiun dan menumpas pemberontakan yang dilakukan dari dua arah, barat dan timur. Dari barat yang dilakukan oleh pasukan divisi Siliwangi dan sebelah timur dipimpin oleh pasukan Kolonel Sungkono dan Brigade Surahman. Akhirnya kekacauan berhasil diredam. Tidak hanya itu saja, kemudian timbul pemberontakan DITII, teman-teman sekalian. Perjanjian Renville tahun 1948 itu menghasilkan penarikan mundur pasukan-pasukan TNI ke daerah Republik Indonesia. Anggota Hizbullah dan Sabilillah tidak menaati perintah untuk hijrah dan memilih tetap tinggal di Jawa Barat. Akhirnya terjadi kekosongan tuh. Tanggal 14 Agustus 1948, kedua kelompok tersebut bergabung membentuk Darul Islam atau disingkat DI. Kemudian pada tahun 1949 memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Jadi kelompok Hizbullah dan Sabilillah tersebut tidak balik ke Republik Indonesia, malah mendirikan lagi negara Islam Indonesia, ingin merdeka ya. Pemberontakannya berupa apa? Di Jawa Barat, Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo itu mendirikan negara Islam Indonesia tanggal 4 Agustus 1949. Kemudian melakukan teror-teror dan kerusuhan, mengakibatkan ketakutan dan kesengsaraan masyarakat. Dan pemberontakan DITII ini ditumpas dengan strategi pagar betis dan Bratayuda dengan operasi militer TNI, dan akhirnya pimpinan dari DITII itu ditangkap di Gunung Ceber, Majalaya, Jawa Barat, dan kemudian dihukum mati tahun 1962. Di Jawa Tengah, pemberontakan DITII itu di Kebumen dipimpin oleh Kiai Mahfud Abdurrahman atau disingkat atau memiliki gelar lain yaitu Kiai Simolungu Romo Pusat. Kemudian di Sulawesi Selatan, jadi pemberontakan DITII itu ada di mana-mana ya, yang menginginkan mereka untuk membuat negara Islam di Indonesia. Di Sulawesi dipimpin oleh Kahar Muzakar.
yang akhirnya ditumpas dengan operasi militer tahun 1965 oleh Divisi Siliwangi yang berhasil menembak mati Kahar Muzakkar. Di Kalimantan Selatan, pemberontakan DITI ini dipimpin oleh Ibnu Hajar alias Haderi bin Umar alias Angli, bukan Angling Dharma ya. Ibnu Hajar ini akhirnya ditangkap pada bulan Juli 1963 dan dihukum mati tahun 22 Maret tahun 1965 pada tanggal 22 Maret. Selain itu ada juga pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, Andi Ajis dan Republik Maluku Selatan. APRA dipimpin oleh Kapten Westerling, seorang Algojo pada waktu itu bertugas di Sulawesi Selatan. Tujuan APRA ini adalah untuk mempertahankan negara Pasundan dan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Pemberontakan ini akhirnya berhasil ditumpas dengan operasi militer TNI pada tanggal 24 Januari 1950. Tanggal 5 April 1950, Andi Ajis melakukan pemberontakan di Sulawesi Selatan dengan menyerang pos-pos polisi militer dan menawan pejabat Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia bagian timur. Pemberontakan ini ditumpas dengan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang, didukung oleh 3 angkatan dan kepolisian. Selain itu, Dr. Christian Robert Stephen dibantu oleh Manusama menghasut tentara di KNIL untuk mendirikan Republik Maluku Selatan atau RMS di Ambon. Tujuannya adalah untuk tentu saja untuk melepaskan diri dari negara Indonesia ya. Kemudian pemerintah melakukan operasi militer pada tanggal 14 Juli 1950 dan pimpinan pemberontakan akhirnya diadili dalam mahkamah luar biasa dan dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan pemerintah revolusioner atau disingkat sebagai PRRI dan Piagam Perjuangan Semesta atau Permesta. Ini terjadi karena hubungan yang tidak baik antara pemerintah pusat dengan beberapa daerah yang mengakibatkan masalah ekonomi dan perimbangan keuangan pada tahun 1956. Jadi PRRI ini terjadi karena memang adanya kesenjangan dari pemikiran rakyat bahwa memang pada saat itu pemerintah pusat saja yang dikembangkan, jadi pemerintah daerah-daerah itu yang di pelosok-pelosok itu iri, sehingga terjadilah hubungan yang tidak baik antara pemerintah pusat dengan beberapa daerah, terutama terkait dengan masalah ekonomi ya, atau perimbangan terjadinya sistem keuangan yang tidak seimbang pada tahun 1956. Korupsi dan perdebatan berkepanjangan di konstituante atau perundingan-perundingan dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat tentang lembaga kepresidenan itu terjadi. Ya, tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa terdapat kecemburuan sosial di beberapa wilayah di Sumatera dan Sulawesi karena mereka pada waktu itu hanya mengembangkan daerah teritorial Jawa saja, sehingga daerah-daerah besar seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya itu merasa disampingkan gitu. Sehingga terjadi pemberontakan Piagam Perjuangan Semesta atau Permesta pada tanggal 15 Februari 1958 dengan Ahmad Hussein yang memproklamasikan gerakan separatis tersebut. Latar belakangnya sama dengan gerakan PRRI bahwa terdapat kecemburuan sosial antara daerah-daerah yang di luar daerah-daerah pusat, dia merasa cemburu atau memiliki kesenjangan sosial bahwa pemerintah negara Indonesia hanya mementingkan daerah-daerah pusat saja dan hanya menyampingkan daerah-daerah terpencil seperti Sulawesi, Kalimantan, kemudian Sumatera, sehingga pemberontakan itu terjadi. Akhirnya untuk mengatasi itu semua pemerintah Republik Indonesia melakukan operasi militer. Yang pertama, Komando Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat
kemudian Operasi Saptagama untuk wilayah Sulawesi Utara bagian tengah, kemudian Operasi Saptamarga 2, dilanjutkan Operasi Saptamarga 3, Operasi Saptamarga 4 di Sulawesi Utara, kemudian Operasi Mena di wilayah sasaran Jailolo, kemudian Operasi Mena 2 di wilayah sebelah utara Halmahera, yang akhirnya semua operasi militer ini meredam kekacauan dalam tubuh Republik Indonesia itu sendiri. Ternyata ini gongnya teman-teman sekalian. Setelah semua peristiwa terjadi, adanya gerakan 30 SPKI. Ini yang terakhir. Jadi PKI itu adalah partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Cina dan Uni Soviet. Kalau dilihat keanggotaannya, bahwa PKI ini beranggotakan 3,5 juta ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI ini mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggotanya. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959 diadakan dekret presiden yang isinya adalah membubarkan parlemen dan kembali kepada Undang-Undang 1945. Pada masa ini perbedaan pandangan politik semakin terjadi. Masalah ekonomi menjadi sangat buruk. Pemerintah gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang semakin mendesak. Pendapatan ekspor pun semakin menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi birokrat yang terjadi di dalam parlementer itu menjadi wabah yang serius yang diturunkan hingga sekarang ya. Awal tahun 65, PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima dan mempersenjatai mereka. Angkatan Darat tidak setuju, kemudian mencurigai antara militer dan PKI. Tahun 64 sampai menjelang meletusnya G30S, telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno yang mengakibatkan meningkatnya kasakusuk dan isu perebutan kekuasaan pada waktu itu. Ya, keadaan Indonesia semakin bertambah parah. Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi. Rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri dalam mendapatkan beras, minyak, gula, dan bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-harinya hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, tahu gaplek ya? Gaplek itu singkong kering, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya. Kemudian pada tanggal 30 September 1965, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta gerakan tersebut yang dilakukan oleh pengawal Presiden Cokrobirowo yang loyal sekali terhadap PKI dan dipimpin oleh Letkol Untung. Dan akhirnya Maijen Soeharto kemudian menumpas gerakan PKI tersebut. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita selesai ya sampai G30 PKI. Ada yang mau ditanyakan? Kita kurang lebih masih ada waktu 3 menit. Sangat banyak sekali, nanti dibaca sambil dibaca sendiri ya. Saya nanti akan berikan ininya, copy filenya. Habis ini akan saya terbitkan videonya, video rekamannya, jadi jangan khawatir kalau ketinggalan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup sampai di sini pertanyaan kelas kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Salah akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
beraktivitas ataupun selamat beristirahat. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa, salam semangat selalu. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dalam setiap kepentingan dan urusannya di Taiwan maupun di Indonesia. Selamat malam dan selamat beristirahat.